kembali lagi dalam review parfum bersama Tasya Farasya. Dan ini tuh salah satu brand parfum yang banyak banget yang nanyain kenapa nggak pernah di review. Nah akhirnya hari ini aku akan mencoba mereview parfum-parfum Pucelle part 1. Karena ini khusus yang ada di Alfamart dan Indomaret aja ya guys. Di sini aku sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 7 varian berbeda. Udah didiemin selama 2 jam. Ada beberapa yang wanginya tuh kelihatan lebih intens dibanding yang lain. Tapi ini tuh yang di sini nih kolon ya. Jadi bukan eau de perfume atau eau de toilette. Jadi kalau kolon itu pastinya nggak akan selama itu awetnya kalau dibanding parfum atau toilet gitu kan. Yang bikin bedanya itu adalah sebanyak apa essential oilnya dan percentage alkoholnya. Dan biasanya keunggulannya dari kolon itu adalah buat kalian yang nggak suka wangi yang terlalu menjombrang. Jadi kalau kalian suka yang seger, wanginya juga sopan, lebih cepet menyerap ke kulit gitu, terus nggak terlalu semerbak gitu, harusnya pakai kolon. Karena hidung orang tuh sensitivitinya sangat berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang baru nyium orang lewat baunya nyentrong gitu langsung kayak terganggu gitu kan. Makanya ada beberapa parfum pun yang namanya tuh skin scent gitu kan. Jadi kalau skin scent tuh biasanya wanginya lebih soft, lebih keciumnya tuh sama badan kita sendiri aja, lebih intimate gitu loh. Semua punya sasarannya masing-masing. Walaupun aku pribadi memang anaknya itu lebih kayak gitu kan, yang kayak kalau aku lewat, semua orang harus tahu aku lewat, berapa menit yang lalu aku pergi bisa kecium gitu loh, karena aku suka wangi yang intens. Tapi di sini juga ada beberapa pilihan yang untuk kolon itu tuh lumayan strong, dalam 2 jam di kertas masih kecium gitu tuh ada gitu ya. Ini itu adalah Sparkling Love for My Heart. Ini adalah kolon yang wanginya itu sweet, suit for romantic girl, buat cewek-cewek romansa. Kalau menurut aku ini kayak anak muda yang mau ke sekolah habis olahraga semprot-semprot gitu kan, dan harganya 18.000 buat anak sekolah. Ini worth it ya, karena harganya juga sangat terjangkau. Ini tuh wanginya juga masih ada gitu loh, rasanya masih ada. Ini wanginya bener-bener definisi sweet girl, sesuai sama penjelasan di sini. Wangi sweetnya itu tuh kalau di penciuman aku ya, ini tuh ke arah floral sih sebenarnya. Kayak ada sesuatu mawar-mawar gitu. Ada sesuatu yang bikin dia tuh juga manis banget. Kalau aku pribadi malah nyiumnya lebih ke rose-nya yang paling intens di sini. Kalaupun fruity, menurut aku yang dominan tuh ya sweet aja, sweet floral mawar yang manis gitu ya, ke arah manis. Ini kalau makanan tuh ini kayaknya makaron gitu loh. Manis gitu kan. Harganya juga sangat terjangkau, 150 ml. Terus packagingnya tuh lucu. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ini ya. Nah, ini tuh juga kolon, tapi ini tuh versi lebih luxurious gitu ya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini juga packagingnya plastik. Kalau yang ini belingsai. Yang ini harganya 18 ribuan, yang ini harganya tetap terjangkau banget sih. 39.000, nggak nyampe 50.000. Dan ini itu adalah 100 ml. 4 varian ini tuh yang available di Alfamart sama Indomaret ya guys. Aku akan kasih tahu ke kalian mana yang menurut aku paling mass pleasing dan mana yang paling gaya aku. Empat-empatnya tuh arahnya lebih ke arah wangi yang sweet, floral, fruity gitu ya. Sedangkan aku tuh biasanya lebih suka ke arah spice gitu kan sama warm. Aku akan kasih tahu ke kalian mana yang menurut aku paling recommended untuk kalian para pecinta wangi sweet dan yang fruity. Pertama menurut aku yang paling orang bakalan banyak yang suka itu tuh yang ini nih, yang Lucent. Karena yang ini tuh wanginya lama-kelamaan dia semakin creamy vanilla-ish gitu. Wanginya kayak manisnya lebih manis yang bulat ya guys. Yang paling kecium di aku tuh memang pas di kertas sama di tangan tuh agak beda gitu. Tapi pas aku coba lagi di tangan, ini creamy banget. Jadi wanginya tuh kerasa banget kalau di sini tuh memang ada vanilla. Di sini itu ada citrus, mandarin apple di top notes, tapi itu juga sekilas banget ya. Jadi citrusinya itu tuh bener-bener kayak beberapa saat banget doang. Abis itu selanjutnya dia ada Lily of the Valley, Rose, Jasmine. Itu juga barengan sih kalau aku, menurut aku keciumnya tuh barengan sama si citrusinya di awal banget. Lama-kelamaan dia akan menjadi amber vanilla-ish, dan ternyata di sini ada white cedarwood juga. Kalau menurut aku mainnya banget itu emang ini creamy vanilla scent. Tadi aku sempat meragukan review aku juga, kayak pas di awal semprot tuh aku kayak yakin banget ini akan citrus. Di detik ini bener-bener kayak emang ada apel, suatu apa kayak fruity yang jeruk gitu masih kecium di sini. Pas aku diemin 2 menit kemudian arahnya tuh lebih ke vanilla yang creamy. Jadi aku yakin banyak ciwi-ciwi yang akan suka sama si Lucent. Ini udah mulai bakat-bakat vanilla mau keluar gitu. Nah selanjutnya ini yang warna pink ini tuh wanginya lebih manis yang ke arah tajam gitu. Cuman dia yang paling soft sih, yang kayak tadi pas aku cium juga yang wanginya udah paling berkurang tuh yang warna pink ini. Ini tuh yang wangi dainty. Kalau yang ini ada floralnya, itu dia di sini pakai Lily of the Valley sama orchid, ada tropical apple, dan di base-nya itu ada powdery musky.
fruity guys. Jadi di topnya itu menurut aku yang paling dominan malahan. Kalau ini tuh tropical apple-nya yang paling dominan. Jadi kayak lebih ke arah buah yang kayak fresh, manis, tajam gitu ya. Dan yang ini wanginya bisa dibilang kayak paling skin scent. Ini bisa banget kalau kalian suka wangi yang aku nggak mau terlalu bikin orang pusing. Nah yang ini yang paling cepet nyerap ke kulitnya. Aku akan review based on my skin. Jadi kalau di kulit aku ini yang paling cepet hilangnya. Nah selanjutnya ini yang paling tajam, setajam silet yang warna merah ini, itu namanya Pictures. Ini yang paling berry, sweet berries gitu, kayak gimana ya, tajam wanginya. Kalau kalian suka yang kayak bener-bener manis, kalian bisa pakai ini. Jujur ini tuh di tangan sama di kertas itu beda banget. Tadi pas di tangan aku pertama kali semprot itu first impression aku kayak ada wangi cherry gitu. Tapi ternyata di sini bukan ada cherry, tapi lebih kayak ke berries-berriesan. Di middle notes-nya dia ada rose dan di base-nya ada woody. Jujur tapi kalau di aku di dry down-nya sama sekali nggak berubah menjadi ke arah woody. Jadi kalau yang ini yang paling konsisten sweet manis gitu. Tapi kalau ke aku ada bau cherry sedikit. Jadi di sini tuh pun masih kayak ke arah sweet yang strong, tajam. Jadi yang paling tajam tuh yang ini. Ini 3 kesimpulan ya. Dari 3 ini yang manis fruity tajam kayak ke arah berries, tapi kalau aku cherry. Kalau yang ini manis powdery gitu, yang paling cepet hilangnya di kulit. Jadi kayak cuman kayak bau kulit, kayak gimana ya ngasih taunya, skin scent tuh kayak kulit lo ada wanginya, tapi nggak yang kayak kecium brang banget keluar. Kalau yang ini yang wanginya tuh creamy vanilla. Dan pastinya kalau ada vanilla gitu biasanya longevity-nya paling lama gitu ya. Emang tadi juga ini yang paling kesisa strong itu yang ini, yang cologne yang warna gold ini. Yang paling selera gaya aku itu adalah yang warna ungu, karena ternyata setelah aku cek si Glitzy ini paling banyak kayak notes rempahnya gitu. Semprot lagi di sini. Ini tuh bisa sih aku bilang balsamik. Tapi tenang aja, wangi balsamiknya pun bukan yang kayak wah takut gitu, enggak. Kalau mau dibilang ini yang paling dewasa bisa banget. Kalau di kertas ini yang paling pedes sih. Kalau dibanding 3 yang lain, ini yang paling aku bisa bilang ini tuh bukan ke arah sweet, tapi ke arah lebih ke rempah. Apple grapefruit, jadi kayak grapefruitnya tuh yang mungkin yang bikin agak ke arah asem gitu. Terus di tengahnya ada jasmine dan orange flower. Oh, ternyata di base-nya ada ambery, balsamic, and cashmere. Mungkin karena di atasnya tuh fruity and floral, jadi base notes-nya ini dominan banget. Aku nggak tahu. Yang jelas kalau yang ini malah paling dominan kecium itu si balsamicnya. Jadi ambery, balsamic, cashmere itu beneran kecium di sini. Aku juga udah cek tadi, aku pakai semprot banyak, terus aku bawa lewat-lewat. Ini tuh juga wanginya nggak terlalu overpowering dan mengganggu orang sekitar. Jadi dari 4 ini kita udah bisa menyimpulkan ya, wangi yang paling gaya aku tuh yang ini, yang ungu. Untuk saat ini aku masih lebih suka wangi-wangi yang ke arah balsamic atau yang kayak lebih spice gitu lah ya. Menurut aku paling cocok aja di kulit aku, paling nempel. Jadi yang paling aku rekomendasiin untuk cewek-cewek creamy itu yang ini. Kayaknya aku yakin ini bisa jadi yang paling best seller, karena aku yakin banyak banget orang yang suka wangi kayak gini. Based on my personal experience, aku sering banget mencium orang yang baunya seperti ini. Berarti banyak yang suka wangi-wangi kayak gini. Enggak, aku pengen yang manis banget. Yang ini ya, yang merah ya guys. Oke, jadi kita udah ngebahas ada cologne yang harga paling terjangkau, terus ada cologne yang lebih luxurious, dan terakhir kita juga punya eau de parfum, Le Parfum dari Pucelle. Sebenarnya ada 3 varian, tapi yang ada di Indomaret dan Alfamart tuh yang 2 ini ya, Valorous dan Glimmery. Kita akan cek lagi. Oke, ini masih kecium. Ini juga masih kecium. Oke. Jadi yang 2 ini pastinya lebih intens dari yang Ma ini ya, karena yang Ma ini lebih perfume. Yang pink ini wanginya aku ngebayanginnya kalau Barbie hidup di dunia ini baunya kayak gini. Kayak kalian ada gak sih experience sama boneka Barbie kayak ada perfume yang kayak Barbie gitu loh. Kayak kalau Barbie wangi, lo kayak gini pasti baunya. Kebayang gak? Jujur, definisi bau Barbie. Ini itu pastinya adalah sweet scent. Ada pahitnya. Wangi manisnya itu tadinya mau tajam tapi ternyata jadi pahit gitu. Jadi wangi manis terus jadi rata. Dan biasanya wanginya manis kayak gini itu pasti gabungan floral dan fruity-nya itu lebih dominan di floral ya. Di sini ada citrus, raspberry dan red berries di top note. Itu ada jasmine and fresh floral bouquet. Jadi mungkin banyak floral notes gitu ya di middle-nya. Tapi aku nggak dikasih tahu bunga-bungaan apa. Jadi mungkin kayak gabungan dari bunga-bunga yang banyak gitu kan. Base-nya ada vanilla, caramel, and white musk. Wanginya bukan tipe yang creamy. Ini tuh lebih wangi yang kayak floral. Gak pahitnya itu dari wangi base-nya ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak mencium vanilla, caramel ataupun musky ya. Di sini lebih ke arah floral. Mungkin floral fruity ya bisa dibilang, tapi lebih ke floral gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang Valorous. Kalau menurut hidung saya jelas sekali ini powdery dan lebih fruity. Di topnya tangerine, red apple, strawberry, red berry, amber di middle-nya, dan quince ya. Jadi ini emang buah-buahan semua. Definisi fruity. Cedarwood, sandalwood, dan white musk. Jadi mungkin bukan powdery, lebih ke musky kali ya. Cuman kok kalau di hidung aku kalau lebih ke arah powdery, mungkin ya ke arah situlah. Fruity, musky, powdery. Kalau yang ini lebih ke arah floral Barbie scent. Dari 7 rangkaian yang aku punya, yang paling wanginya gaya aku itu adalah si ungu ini. Yang paling aku rekomendasiin ke kalian itu adalah
adalah yang si gold ini. Siapa ya di sini yang udah pakai rangkaian yang ini juga? Atau kalian komen aja di bawah parfum Pucelle mana lagi yang aku harus review, atau parfum apa lagi yang harus aku review. Komen aja di bawah karena saya pemborong parfum. Jadi daripada borong sia-sia, mendingan saya pakai untuk mereview. Baik teman-teman, kita tutup aja videonya. Semoga reviewnya membantu buat kalian yang lagi galau mau belanja Pucelle. Bye.